Selamat datang kembali. Kalau kita dengar kata teologi, apa sih yang ada di pikiran Anda? Mungkin sesuatu yang rumit, berat, cuma buat para ahli? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita mau lihat teologi dari sudut pandang yang beda banget. Bukan sebagai ilmu yang kaku, tapi justru sebagai cetak biru atau blueprint untuk iman yang hidup dan kokoh. Yuk kita bedah sama-sama. Oke. Untuk mulai, coba deh bayangin sejenak. Anggap saja iman Anda itu seperti sebuah bangunan, mirip seperti bait suci yang megah ini. Supaya dia bisa berdiri tegak, gak gampang goyah, dia butuh apa? Tentu butuh rancangan yang jelas, pondasi yang super kuat, dan pilar-pilar penopang yang seimbang. Pertanyaan besarnya jadi, gimana caranya kita membangun iman yang seperti itu? Sama seperti mau bangun rumah kan? Langkah pertama itu bukan langsung gali tanah, tapi kita harus kenali dulu medannya. Nah, dalam membangun iman, medan itu adalah diri kita sendiri. Artinya, kita harus mulai dengan jujur mengakui di mana letak keterbatasan kita. Nah, ini dia pertanyaan pertamanya yang penting banget. Cukup nggak sih kalau kita cuma mengandalkan akal budi dan logika kita sendiri sebagai satu-satunya cetak biru untuk membangun bait pengetahuan ini? Bisa nggak? Menurut materi yang kita bahas, jawabannya tegas. Nggak cukup. Kenapa? Karena akal budi manusia, kalau dibiarkan jalan sendiri tanpa pertolongan, itu diibaratkan seperti reruntuhan ini. Kondisinya sudah terdampak oleh apa yang disebut dalam teologi sebagai total depravity atau kerusakan total. Ayat ini benar-benar menohok ke jantung permasalahannya. Pada dasarnya, tanpa intervensi dari Tuhan, kita itu bukan cuma nggak mampu menemukan kebenaran sejati, tapi bahkan nggak punya keinginan untuk mencarinya. Oke, jadi kalau akal budi kita itu ibarat reruntuhan, terus gimana dong? Kita mau bangun di atas apa? Nah, disinilah kita butuh sesuatu dari luar diri kita untuk menjadi pondasi. Satu-satunya pondasi yang benar-benar kokoh adalah inisiatif Tuhan sendiri untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan ini datang dalam dua wujud utama. Firman yang tertulis, yaitu Alkitab, dan firman yang hidup, yaitu pribadi Yesus Kristus. Inilah dasar kita. Jadi, poin utamanya begini, wahyu dari Tuhan ini ibaratnya memindahkan kita dari membangun di atas pasir hisap yang goyang dan gak pasti ke atas batu karang yang solid. Dari area yang serba abu-abu ke area yang terang dan jelas. Tapi, punya pondasi aja ternyata belum cukup. Percuma kan ada pondasi kalau suasananya gelap gulita? Kita butuh cahaya untuk bisa melihatnya dengan benar. Disinilah masuk sebuah konsep kunci yang disebut photizo, atau pencerahan dari Roh Kudus. Coba dilihat visual ini, pas banget kan? Tanpa cahaya dari Roh Kudus ini, membaca Alkitab atau belajar teologi itu ya cuma sebatas aktivitas intelektual, bisa-bisa cuma jadi debat kusir yang gak ada artinya sama sekali. Kita butuh cahayanya untuk mengerti makna yang sesungguhnya. Oke, pondasi sudah diletakkan, lampu sudah dinyalakan, sekarang saatnya kita mendirikan pilar-pilarnya. Ada dua pilar utama yang sangat penting untuk menopang seluruh struktur bangunan iman kita. Pilar yang pertama namanya oikida. Gampangnya, ini adalah pengetahuan soal fakta. Ini adalah tahap tahu tentang Tuhan, belajar tentang sifat-sifatnya, ajaran-ajarannya, apa yang tertulis di Alkitab. Ya iyalah, gimana kita bisa cinta sama Tuhan kalau kita nggak tahu apa-apa tentang Dia kan? Nah, pilar kedua, ini namanya ginosko. Ini pelengkapnya. Kalau oida itu tahu tentang, ginosko ini mengenal secara pribadi. Ini soal relasi, soal pengalaman yang intim. Tahu kan bedanya antara baca biodata seseorang dengan benar-benar jadi sahabatnya? Nah, seperti itulah. Kalau kita jajarin begini, jadi kelihatan jelas banget. Oida, pengetahuan faktual, itu kayak kerangkanya. Penting banget. Tapi ginosko, pengetahuan relasional, itu yang memberinya nyawa, memberinya kehangatan. Dua-duanya ini harus ada, nggak bisa pincang sebelah kalau mau imannya sehat. Dan gambar lengkungan ini, wah, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya adalah membangun sebuah struktur yang seimbang, di mana pengetahuan kita tentang Tuhan, oida, itu menuntun kita pada hubungan yang lebih dalam dengannya, ginosko. Supaya kita nggak jadi orang yang pinter doang tapi hatinya dingin, atau sebaliknya, semangat doang tapi nggak ada dasarnya. Baik, bangunannya sudah berdiri tegak. Pondasi kokoh, pilar seimbang. Sekarang, pertanyaannya, buat apa bangunan ini? Apa sih fungsinya? Nah, fungsi utamanya ternyata adalah komunikasi.
Teologi itu sederhananya adalah bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi, bahasa yang benar untuk berbicara secara efektif ke dua arah yang sangat krusial, ke atas yaitu kepada Tuhan dan ke samping yaitu kepada sesama kita. Waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, teologi yang sehat itu bertindak seperti GPS. Dia memastikan doa dan penyembahan kita itu ditujukan ke alamat yang benar, yaitu Tuhan yang sesungguhnya yang menyatakan diri di Alkitab, bukan kepada Tuhan hasil imajinasi atau karangan kita sendiri. Sekarang, bagaimana dengan komunikasi kepada sesama? Nah, di sini ada satu konsep teologis lagi yang jadi kuncinya, yaitu imago Dei. Artinya, setiap manusia, tanpa terkecuali, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Implikasinya apa? Ini luar biasa. Artinya iman kita boleh jadi eksklusif, tapi kasih kita harus inklusif. Kita mengasihi orang lain bukan karena mereka sama dengan kita atau seiman dengan kita, tapi karena kita melihat ada jejak Sang Pencipta, ada gambar Allah dalam diri mereka. Inilah penerapan teologi yang sejati. Oke, bangunannya sudah berdiri, fungsinya sudah jelas, tapi pekerjaan belum selesai. Bangunan sebagus apapun kan butuh dijaga dan dirawat kan? Nah, disinilah peran sebuah komunitas penjaga. Komunitas inilah yang kita kenal sebagai gereja atau eklesia. Makna dasarnya adalah sekumpulan orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari egoisme dan dosa untuk bersama-sama menjadi penjaga dan pemelihara bait pengetahuan ini. Jadi, ini poin yang sangat krusial. Teologi itu bukan urusan pribadi masing-masing saja. Ia harus menjadi tuan rumah atau jantung dari seluruh kehidupan gereja. Kalau teologi yang sehat hilang, gereja akan kehilangan jati dirinya. Dan yang tadinya bangunan megah, bisa-bisa jadi reruntuhan lagi. Dan semua ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang menantang. Sadar atau tidak, Anda dan saya, kita semua adalah teolog. Loh kok bisa? Ya, karena setiap kali kita berpikir tentang Tuhan, kita sedang berteologi. Jadi pertanyaannya bukan apakah Anda seorang teolog, tapi apakah teologi Anda benar? Coba renungkan, bait pengetahuan seperti apa yang sedang Anda bangun saat ini?